Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Rumah itu berdiri megah di atas tanah seluas 1000 meter persegi. Dari luar, tak ada yang aneh. Cat putih bersih menghiasi temboknya, jendela-jendela kaca besar memberi kesan luas, dan taman depan yang dipenuhi bunga mawar merah tampak begitu indah. Tetapi di dalamnya, suasana begitu berbeda. Diana menatap bayangannya di cermin kamar. Mata yang dulu penuh cahaya kini tampak sayu. Lingkaran hitam menghiasi bawah matanya. Tangannya menggenggam sisir, tetapi ia tidak benar-benar menyisir rambutnya. Ia hanya termenung, membiarkan pikirannya melayang ke tahun-tahun yang lalu. Dulu, ia pikir pernikahannya dengan Adrian adalah anugerah. Lelaki itu tampak sempurna, tampan, mapan, penyayang. 5 tahun lalu, ketika Adrian melamarnya, Diana merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Tapi kini, kebahagiaan itu hanya tinggal kenangan yang samar. Diana menoleh ke ranjang. Di sana, seorang bocah perempuan berusia 4 tahun tengah tertidur pulas. Laras, anak semata wayangnya. Wajah gadis kecil itu begitu mirip dengan Adrian, terutama bentuk hidung dan bibirnya. Diana tersenyum miris. Ia harus bertahan demi Laras. Terdengar suara langkah kaki dari luar kamar. Diana buru-buru meletakkan sisir dan berdiri. Pintu terbuka, menampakkan sosok Adrian dengan ekspresi datar. "Kamu belum tidur?" Suara Adrian terdengar dingin. Diana menggeleng. "Aku menunggu kamu pulang." Adrian berjalan masuk, melepas jasnya dan meletakkannya di kursi. Aroma parfum wanita lain samar tercium dari bajunya. Diana sudah terbiasa dengan itu. "Kamu kerja lembur lagi?" tanya Diana, mencoba berbicara dengan nada wajar. Adrian tak menjawab. Ia hanya menatap Diana sekilas, lalu beranjak ke kamar mandi. Diana mengepalkan tangan. Ia ingin bertanya lebih jauh. Ingin tahu siapa wanita yang menemani suaminya malam ini. Tetapi ia tahu itu sia-sia. Pintu kamar mandi tertutup. Diana menatap pintu itu lama, sebelum akhirnya duduk kembali di tepi ranjang. Ia menatap Laras, lalu mengelus lembut rambut putrinya. "Apa yang harus Mama lakukan?" bisiknya lirih. Diana mengingat percakapannya dengan Rina, sahabatnya, beberapa hari lalu. "Kamu harus keluar dari rumah ini, Diana. Ini bukan kehidupan yang layak buat kamu dan Laras," kata Rina dengan wajah serius. "Aku tidak bisa, Rin. Adrian ayah Laras. Aku tidak mau dia kehilangan sosok ayahnya," jawab Diana lemah. Rina mendesah keras. Sosok ayah macam apa yang hanya pulang tengah malam dengan aroma parfum wanita lain? Diana tak bisa membantah. Tapi, meninggalkan Adrian bukan perkara mudah. Keluarganya sendiri bahkan selalu berpihak pada Adrian. "Dia suamimu, Diana. Bersabarlah, mungkin dia hanya sedang khilaf," kata ibunya saat Diana mencoba mengadu. Sedangkan ayahnya hanya menggeleng. "Adrian itu lelaki baik. Jangan sampai kamu jadi istri durhaka." Diana ingin tertawa pahit. Adrian lelaki baik? Bagian mana yang baik? Lelaki yang tidak pernah pulang tepat waktu, yang sering pulang dalam keadaan mabuk, yang mengangkat telepon dengan wajah kesal setiap kali ia menanyakan keberadaannya. Ia mendengar suara pintu kamar mandi terbuka. Adrian keluar dengan rambut basah dan tubuh berbalut handuk. Ia tak mengatakan apa-apa, hanya langsung menuju lemari dan mengambil pakaian. Diana menarik napas dalam. "Adrian, kita bisa bicara sebentar?" Adrian menoleh sebentar sebelum melanjutkan mengenakan kemejanya. "Tentang apa?" Diana menelan ludah. "Tentang kita." Mata Adrian yang semula datar kini berubah tajam. Ia menatap Diana dengan ekspresi tak sabar. "Diana, aku lelah. Aku tidak ingin membahas hal yang sama berulang kali. Tapi aku butuh kepastian, Adrian.
sampai kapan kita akan seperti ini? Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Suara Diana bergetar. Adrian terkekeh sinis. Kamu terlalu berlebihan. Hidup kita baik-baik saja. Baik-baik saja? Diana berdiri, menatap Adrian penuh emosi. Adrian, kamu hampir tidak pernah ada di rumah. Kamu pulang larut malam. Kamu tidak pernah menghabiskan waktu dengan Laras dan... Sudahlah, suara Adrian meninggi. Kalau kamu mau marah-marah, jangan sekarang. Aku capek. Diana terdiam, matanya panas, tetapi ia menahan air mata. Ia tak ingin bertengkar di depan Laras. Adrian mengambil ponselnya dan berjalan keluar dari kamar, meninggalkan Diana dalam keheningan. Diana duduk kembali, menunduk, lalu menggenggam erat jemarinya sendiri. Sampai kapan ia harus bertahan? Diana berpikir untuk menghubungi Rina, tetapi sudah larut malam. Ia akhirnya memilih berbaring di samping Laras dan memejamkan mata, berharap esok hari akan lebih baik. Namun, esok harinya, kenyataan justru semakin menghancurkan. Saat Diana turun ke ruang makan, ia mendapati seseorang sedang duduk di meja makan bersama Adrian. Seorang wanita muda dengan rambut panjang tergerai, mengenakan gaun merah ketat. Diana berhenti di ambang pintu, tubuhnya menegang. Adrian menoleh dan tersenyum kecil. "Oh, kamu sudah bangun?" Diana tidak menjawab, matanya tertuju pada wanita itu. Wanita itu balas menatapnya sambil tersenyum tipis. "Kamu pasti, Diana," katanya santai. Diana masih terdiam, dadanya sesak. Adrian meraih secangkir kopi dan menyeruputnya pelan. "Kenalkan, ini Dinda." Diana menatap suaminya tak percaya. "Kenalkan, seperti ini, di dalam rumah mereka?" Sebelum Diana bisa berkata apa-apa, suara kecil terdengar dari belakangnya. "Mama, siapa itu?" Diana menoleh. Laras berdiri di tangga, matanya mengantuk, rambutnya berantakan. Diana segera berjongkok dan meraih tangan putrinya, mencoba menghalangi pandangan Laras ke arah meja makan. Adrian menghela napas, lalu berkata dengan nada ringan, "Laras, ini Tante Dinda, teman Papa." Diana menggigit bibir, berusaha menahan kemarahan yang hampir meledak. Wanita bernama Dinda itu hanya tersenyum. "Hai Laras, kamu cantik sekali." Diana menggenggam tangan Laras erat-erat. "Ayo sayang, kita ke kamar dulu," katanya dengan suara bergetar. Ia berbalik dan membawa Laras pergi, tanpa melihat ke belakang. Di dalam kamar, Diana duduk di tepi ranjang, tangannya masih gemetar. Cukup. Ini sudah melewati batas. Laras menatap ibunya dengan wajah polos. "Mama, Tante Dinda siapa?" Diana mengelus rambut putrinya, lalu tersenyum kecil. "Dia bukan siapa-siapa, sayang." Tapi dalam hati, Diana tahu. Dinda bukan hanya bukan siapa-siapa. Dinda adalah pertanda bahwa semuanya telah hancur. Diana duduk di tepi ranjang sambil memeluk Laras erat. Tubuhnya masih gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang ia tahan. Bagaimana bisa Adrian membawa wanita lain ke rumah mereka? Seolah-olah semua ini wajar, seolah-olah Diana tak lebih dari bayangan di rumah sendiri. Laras menguap kecil, matanya yang polos menatap ibunya. "Mama, aku ngantuk." Diana tersenyum lembut, meski hatinya bergejolak. "Tidur lagi, sayang. Mama di sini." Setelah Laras kembali tertidur, Diana bangkit dengan hati berdebar. Ia meraih ponselnya, berniat menghubungi Rina. Namun, sebelum sempat menekan tombol panggilan, suara ketukan di pintu membuatnya menegang. Tanpa menunggu izin, Adrian masuk. Wajahnya tetap dingin, seakan tak terjadi apa-apa. "Kita harus bicara." Diana menatapnya tajam. "Bicara tentang apa?" "Tentang bagaimana kamu membawa wanita lain ke rumah ini di depan anak kita." Adrian menghela napas, seolah bosan dengan pertanyaan itu.
Jangan dramatis, Diana. Dinda hanya teman. Diana tertawa pendek, penuh kepahitan. Teman? Teman macam apa yang kamu bawa masuk ke rumah, makan di meja kita, seolah ini tempatnya? Adrian melipat tangan di dada. Aku tidak mau bertengkar. Aku hanya ingin mengatakan bahwa mulai sekarang, Dinda akan sering ke sini. Darah Diana mendidih. Apa maksudmu? Aku mencintainya, Diana. Diana merasa napasnya tercekat. Matanya membelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Adrian menatapnya tanpa rasa bersalah. Dinda akan menjadi bagian dari hidupku. Aku tidak mau menceraikanmu karena aku tetap ingin Laras memiliki keluarga yang utuh. Tapi kamu harus mengerti posisinya. Diana mengepalkan tangan erat-erat. Jadi, aku harus menerima kenyataan bahwa suamiku membawa wanita lain ke rumah ini dan aku tidak boleh protes. Adrian mengangkat bahu. Aku hanya meminta pengertianmu. Diana melangkah maju, menatap suaminya dengan mata yang dipenuhi api kemarahan. Dan kalau aku menolak? Adrian terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan nada datar. Itu pilihanmu, tapi aku tidak akan mengubah keputusan ini. Diana menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Ini bukan lagi lelaki yang dulu ia cintai. Ini adalah seseorang yang berbeda. Ketika Adrian keluar dari kamar, Diana jatuh terduduk di lantai. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah. Pikirannya kacau. Ia ingin pergi, tapi kemana? Keluarganya selalu membela Adrian. Ia tidak punya siapa-siapa selain Rina. Lalu, suara kecil Laras menyadarkannya. Mama, kenapa? Diana segera menyeka air matanya dan tersenyum. Tidak apa-apa, sayang. Mama hanya capek. Laras merangkak mendekati ibunya dan memeluknya. Jangan sedih, Mama. Diana memeluk putrinya erat-erat. Ia tidak bisa menyerah. Ia harus bertahan demi Laras. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan tinggal diam. Diana bangkit, menatap bayangannya di cermin. Ia bukan wanita lemah. Jika Adrian pikir ia bisa diperlakukan seperti ini tanpa konsekuensi, maka lelaki itu salah besar. Diana akan melawan, dan ia tahu persis harus mulai dari mana. Malam itu, Diana tidak bisa tidur. Ia duduk di depan jendela, menatap langit malam yang gelap. Hatinya berdebar kencang, pikirannya kalut. Ia harus pergi dari rumah ini. Tapi ia tidak bisa pergi begitu saja. Laras masih kecil, dan ia tidak punya cukup uang untuk hidup sendiri. Semua aset atas nama Adrian. Bahkan rekening bank mereka pun dikuasai suaminya. Diana menghela napas panjang. Ia harus pintar. Ia harus membuat rencana. Ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan dari Rina. Kamu baik-baik saja? Diana mengetik cepat. Aku harus bicara sama kamu. Bisa ketemu besok? Pesan dibalas dalam hitungan detik. Tentu. Aku akan datang ke rumahmu. Diana menggigit bibir. Tidak, ia tidak ingin Rina datang ke rumah ini. Kita ketemu di tempat biasa. Aku tidak mau Adrian tahu. Rina langsung membalas. Baik, aku tunggu besok. Diana menatap layar ponselnya lama sebelum akhirnya menaruhnya kembali di meja. Ia melirik Laras yang tertidur lelap di ranjang. Gadis kecil itu tidak boleh tahu apapun. Perlahan, Diana berbaring di samping putrinya. Tapi meski matanya terpejam, pikirannya terus bekerja. Adrian mengira dirinya tak berdaya. Adrian pikir ia bisa mempermainkannya sesuka hati. Tapi Adrian salah. Jika Adrian bisa menghancurkan hidupnya, maka Diana pun bisa menghancurkan Adrian. Pagi harinya, Diana bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, tetapi hatinya sudah dipenuhi rencana. Adrian turun ke ruang makan dengan wajah lelah, sementara Laras duduk di kursi kecilnya, mengayunkan kaki mungilnya sambil makan roti. Diana menuangkan kopi ke cangkir Adrian tanpa berkata apa-apa. Ia ingin bersikap biasa. Ia tidak ingin Adrian curiga. Saat Adrian selesai sarapan dan bersiap pergi,
Diana memberanikan diri bertanya, "Malam ini kamu pulang jam berapa?" Adrian mengangkat alis, seolah heran mengapa Diana tiba-tiba peduli. "Mungkin larut, jangan tunggu." Diana hanya mengangguk pelan, lalu membiarkan Adrian pergi tanpa menatapnya. Begitu suara mobil Adrian menghilang di kejauhan, Diana segera bersiap. Ia berpakaian sederhana, tetapi menata dirinya agar tetap terlihat rapi. Ia tidak ingin menarik perhatian siapapun. "Sayang, hari ini Laras main di rumah Tante Yanti ya?" ujar Diana lembut pada putrinya. Laras mengerutkan kening. "Mama kemana?" "Mama ada urusan sebentar. Nanti Mama jemput Laras lagi." Laras mengangguk pelan. Ia memang suka bermain di rumah Tante Yanti, tetangga mereka yang kebetulan punya anak seusianya. Setelah mengantar Laras ke rumah Yanti, Diana segera pergi. Ia naik taksi menuju sebuah kafe kecil di sudut kota. Begitu masuk, matanya langsung menangkap sosok Rina yang duduk di pojok ruangan. "Hei," Rina menyambutnya dengan cemas. "Kamu kelihatan pucat. Ada apa?" Diana menarik napas panjang sebelum duduk di hadapan sahabatnya. "Adrian membawa wanita itu ke rumah," katanya pelan. Rina menegang. "Apa?" Diana mengangguk. "Dan dia bilang wanita itu akan sering datang. Dia ingin aku menerima semuanya begitu saja." Rina memukul meja dengan kesal. "Brengsek, apa dia pikir dia siapa?" Diana menunduk, meremas jemarinya sendiri. "Aku harus keluar dari rumah itu, Rin. Tapi aku tidak bisa pergi begitu saja. Aku tidak punya uang, aku tidak punya tempat tinggal. Adrian menguasai segalanya." Rina menatapnya tajam. "Jadi, apa rencanamu?" Diana menggigit bibir. "Aku ingin mencari tahu semua aset yang Adrian punya. Aku ingin tahu rekening banknya. Aku ingin tahu apakah ada sesuatu yang bisa aku manfaatkan untuk pergi dari sana dengan aman." Rina bersandar di kursinya, berpikir sejenak. "Kamu tahu di mana dia menyimpan dokumen-dokumen itu?" Diana mengangguk. "Di ruang kerja. Dia selalu menguncinya. Tapi aku tahu di mana dia menyimpan kuncinya." Rina menatap Diana lekat-lekat. "Kamu serius mau melakukan ini?" Diana balas menatapnya dengan penuh keyakinan. "Aku tidak punya pilihan lain, Rin." Rina menghela napas panjang. "Baiklah, aku akan membantumu. Tapi kamu harus hati-hati, Diana. Jangan sampai Adrian curiga." Diana tersenyum kecil. "Aku tahu, aku akan bermain aman." Mereka berbincang beberapa saat lagi sebelum akhirnya berpisah. Diana kembali ke rumah dengan hati berdebar. Saat Laras sudah tidur siang, Diana mulai bertindak. Ia berjalan pelan ke kamar utama, memastikan pintu rumah terkunci. Lalu, ia menuju lemari pakaian Adrian. Di bagian paling atas, terselip sebuah kotak kecil. Dengan hati-hati, Diana menariknya dan membukanya. Di dalamnya, ada beberapa dokumen penting, sertifikat, rumah, surat kepemilikan mobil, dan beberapa buku tabungan. Diana menarik napas dalam. Ia menemukan apa yang ia cari. Tangannya sedikit gemetar saat membuka buku tabungan itu. Matanya membelalak ketika melihat jumlah saldo di dalamnya. Ratusan juta. Diana menelan ludah. Adrian punya banyak uang, tetapi ia selalu memperlakukannya seperti perempuan yang tidak berharga. Diana menutup buku itu dan mengembalikan semua dokumen ke tempat semula. Ia tidak boleh gegabah. Ia harus menyusun rencana dengan lebih matang. Ia harus memastikan bahwa ketika ia pergi, ia tidak akan meninggalkan jejak yang bisa ditemukan Adrian. Malam itu, Diana duduk di tepi ranjang sambil mengelus rambut Laras. Ia tahu ini berbahaya, tapi ia juga tahu satu hal. Ia tidak akan hidup di bawah kendali Adrian selamanya. Dan jika Adrian mengira ia hanya akan diam saja, maka Adrian telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Diana mulai menjalankan rencananya dengan hati-hati. Setiap hari, ia mencuri sedikit demi sedikit uang dari dompet Adrian. Jumlahnya kecil, tidak mencolok, tetapi cukup untuk ditabung. Ia juga mulai menyimpan perhiasan yang ia miliki, barang-barang berharga yang bisa dijual sewaktu-waktu.
Namun, semua itu masih belum cukup. Ia butuh sesuatu yang lebih besar. Pada suatu malam, ketika Adrian masih di luar rumah, Diana kembali ke ruang kerja suaminya. Kali ini, ia tidak hanya membuka kotak dokumen, tetapi juga mengambil ponselnya dan mulai memotret halaman-halaman buku tabungan Adrian. Setelah itu, ia membuka laci meja kerja. Ada sebuah amplop tebal di dalamnya. Dengan jantung berdebar, ia menarik isinya. Uang tunai. Diana menelan ludah. Apakah ia harus mengambilnya sekarang? Tidak. Jika tiba-tiba sejumlah besar uang hilang, Adrian akan curiga. Diana tidak boleh terburu-buru. Ia mengembalikan amplop itu ke tempatnya dan merapikan segalanya seperti semula. Malam itu, ketika Adrian pulang dalam keadaan mabuk, Diana membantunya ke kamar seperti biasa. Namun, saat ia membantu melepas jam tangan suaminya, matanya tertuju pada sidik jari Adrian yang menempel di layar ponselnya. Sebuah ide terlintas di kepalanya. Diana meraih ponsel Adrian dengan hati-hati dan menempelkannya ke jari suaminya yang tertidur. Layar ponsel terbuka. Dengan cepat, Diana mencari aplikasi mobile banking. Terkunci dengan PIN. Diana menggigit bibir. Ia harus mencari tahu PIN ini. Beberapa hari berikutnya, Diana mulai mengamati Adrian lebih saksama. Ia memperhatikan saat suaminya memasukkan kode ke ATM. Ia mengingat setiap gerakan jari Adrian saat membuka ponselnya. Hingga suatu sore, ketika Adrian lupa mengunci layar ponselnya, Diana berhasil mengakses akun mobile bankingnya. Matanya membelalak, melihat jumlah uang di rekening Adrian. Ini lebih dari cukup untuk memulai hidup baru. Namun, sebelum ia bisa melakukan sesuatu, sebuah pesan masuk di ponsel Adrian. Pesan dari Dinda. "Sayang, kapan kita bisa bicara tentang kepemilikan rumah itu?" Diana menegang. Apa maksudnya? Dengan hati-hati, ia membuka percakapan mereka. Ia membaca baris demi baris pesan yang pernah mereka kirimkan. Hingga akhirnya, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Adrian berencana memindahkan kepemilikan rumah ini kepada Dinda. Jantung Diana berdegup kencang. Jika itu terjadi, ia akan kehilangan segalanya. Laras tidak akan punya tempat tinggal. Ia harus bertindak lebih cepat. Tanpa pikir panjang, Diana menyalin nomor rekeningnya sendiri ke aplikasi mobile banking Adrian dan mulai mentransfer uang dalam jumlah kecil berulang kali ke rekeningnya. Jumlahnya cukup besar jika ditotal, tetapi tidak langsung mencolok. Setelah itu, ia menghapus jejak transaksi tersebut dari ponsel Adrian. Diana tahu ia telah melewati batas yang berbahaya, tetapi ia tidak peduli. Adrian sudah mengkhianatinya, dan sekarang ia berniat merebut rumah mereka. Tidak akan. Diana tidak akan membiarkan itu terjadi. Namun, ia belum tahu bahwa keputusannya malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa hari berlalu, dan Diana terus menjalankan rencananya dengan hati-hati. Ia sudah berhasil mentransfer cukup banyak uang ke rekeningnya sendiri. Jumlahnya memang dicicil dalam nominal kecil, tapi jika digabungkan, itu sudah cukup untuk membawa dirinya dan Laras pergi sejauh mungkin dari Adrian. Namun, satu hal yang membuatnya resah. Adrian semakin sering membawa Dinda ke rumah ini. Wanita itu bertingkah seolah rumah ini sudah menjadi miliknya. Diana hanya diam, berpura-pura menerima semua ini sambil menyusun strategi. Namun, kemarahannya semakin lama semakin sulit ia kendalikan. Hingga suatu malam, batas kesabarannya benar-benar habis. Adrian dan Dinda duduk di ruang tamu, tertawa bersama. Laras sudah tidur, dan Diana baru saja keluar dari kamar anaknya ketika ia mendengar percakapan mereka. "Kapan kamu akan menyelesaikan surat-surat rumah ini?" Suara Dinda terdengar manja. "Tenang saja. Beberapa minggu lagi selesai," jawab Adrian santai. "Jadi, Diana akan pergi dari sini, kan?" Dinda tertawa kecil. "Aku tidak mau tinggal satu atap dengannya." Darah Diana mendidih.
Ia melangkah masuk ke ruang tamu tanpa ragu. Kalian pikir aku tidak mendengar? Adrian terkejut, tapi dengan cepat, ia mengendalikan ekspresinya. Diana, ini bukan urusanmu. Bukan urusanku, Diana tertawa sinis. Aku istrimu, ini rumahku. Dan sekarang aku dengar kalian berdua ingin menyingkirkanku? Dinda bersedekap, matanya menatap Diana dengan tatapan meremehkan. Diana, terimalah kenyataan. Adrian mencintaiku. Dia ingin membangun masa depan bersamaku. Diana melangkah mendekat, wajahnya hanya beberapa inci dari Dinda. Dinda, kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu bisa datang ke rumah ini dan merebut segalanya? Adrian bangkit, mencoba menengahi. Diana, jangan buat ini semakin sulit. Diana menatap suaminya penuh kebencian. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil segalanya dariku, Adrian. Dinda mendengus. Oh ya, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu hanya seorang istri yang tidak berguna. Diana mengangkat tangannya, dan sebelum siapapun bisa bereaksi, tamparan keras mendarat di wajah Dinda. Ruangan itu mendadak sunyi. Dinda memegang pipinya yang memerah, matanya membelalak tidak percaya. Kamu gila, Adrian mendorong Diana ke belakang. Cukup Diana, aku sudah muak denganmu. Diana menatapnya dengan penuh kebencian. Kalau begitu, ceraikan aku sekarang. Adrian menggeleng. Tidak, aku tidak akan menceraikanmu. Aku ingin Laras tetap memiliki orang tua yang lengkap. Tapi aku juga tidak akan melepaskan Dinda. Diana tertawa pahit. Jadi aku harus hidup seperti ini, melihat suamiku tidur dengan wanita lain di rumah ini? Adrian menatapnya dingin. Itu pilihanmu, tapi aku tidak akan berubah. Diana mengepalkan tangannya erat. Dadanya terasa sesak, ia harus pergi dari sini. Tapi sebelum itu, ia akan memastikan bahwa Adrian dan Dinda tidak akan pernah bisa hidup bahagia. Dan malam itu, sebuah rencana gelap mulai terbentuk di benaknya. Rencana yang akan membawa maut malam, itu, Diana duduk di ruang tamu setelah Adrian dan Dinda pergi tidur. Kepalanya terasa berat, pikirannya berputar-putar. Amarah yang telah lama ia pendam terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ia tahu, jika ia terus tinggal di rumah ini, ia hanya akan kehilangan kendali lebih cepat. Namun, kali ini ia tidak lagi berusaha menenangkan dirinya. Ia tidak ingin menjadi korban lagi. Diana menatap ponselnya, membuka galeri yang berisi foto-foto dokumen Adrian yang telah ia simpan. Dengan hati-hati, ia mulai menyusun strategi. Ia harus menghancurkan Adrian dari dalam. Bukan hanya meninggalkannya. Itu terlalu mudah bagi lelaki itu. Diana ingin lebih. Ia ingin Adrian merasakan kehancuran yang sama seperti yang ia rasakan. Besok paginya, Diana berpura-pura seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan untuk Adrian dan Laras dengan senyuman tipis di wajahnya, seolah-olah malam sebelumnya tidak pernah terjadi. Adrian hanya menatapnya sekilas sebelum pergi ke kantor, sementara Dinda, untungnya, tidak muncul pagi itu. Setelah Adrian pergi, Diana menghubungi seseorang yang sudah lama ia kenal. Seorang pengacara yang pernah menangani perceraian temannya. Pak Heru, kata Diana, suaranya pelan namun penuh tekad. Saya ingin berkonsultasi soal perceraian dan hak asuh anak. Pengacara itu terdiam sejenak sebelum bertanya. Ibu yakin? Apa ada sesuatu yang mendesak? Ya, jawab Diana tanpa ragu. Tapi, saya tidak hanya ingin bercerai, saya ingin memastikan bahwa suami saya kehilangan segalanya. Mereka sepakat untuk bertemu keesokan harinya. Sore harinya, Diana kembali ke ruang kerja Adrian ketika Laras bermain di rumah tetangga. Kali ini, ia memeriksa dokumen-dokumen lain yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Ia menemukan bukti pembayaran, properti, catatan utang, hingga kontrak bisnis yang sepertinya tidak sepenuhnya legal. Dengan hati-hati, Diana memotret semuanya. Ia juga membuka laptop Adrian, yang untungnya tidak dikunci.
Ketika ia menjelajahi file-file di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Email-email yang menunjukkan Adrian terlibat dalam penggelapan pajak perusahaan yang ia kelola. Diana tersenyum kecil. Bukti ini bisa menghancurkan Adrian lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Keesokan harinya, Diana bertemu dengan Pak Heru di sebuah kafe yang sepi. Ia memberikan semua bukti yang telah ia kumpulkan, termasuk foto-foto dokumen dan transaksi mencurigakan Adrian. Ini bisa menjadi senjata Bu Diana, kata Pak Heru sambil memeriksa berkas-berkas itu. Tapi langkah ini berisiko. Jika Adrian tahu Anda memiliki semua ini, ia bisa bertindak agresif. Diana mengangguk. Saya siap. Saya hanya ingin memastikan Laras aman, dan saya bisa mendapatkan apa yang pantas saya miliki. Pak Heru menatapnya serius. Baik, kita akan mempersiapkan ini dengan hati-hati. Anda perlu bersabar, karena ini bukan proses yang cepat. Saya mengerti, jawab Diana. Malamnya, Diana pulang dengan wajah yang lebih tenang. Ia tahu jalannya akan panjang dan berliku, tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa memiliki kendali. Namun, ketika ia membuka pintu rumah, Adrian sudah ada di ruang tamu, duduk dengan ekspresi dingin. "Kamu dari mana?" tanyanya tajam. Diana menahan napas sejenak sebelum menjawab. Mengantar Laras ke rumah temannya. Adrian memicingkan mata, seolah tidak percaya. "Kenapa aku merasa kamu sedang menyembunyikan sesuatu dariku?" Diana memaksakan senyum. "Aku tidak menyembunyikan apa-apa." Adrian bangkit dari sofa, berjalan mendekat. "Kamu tahu, Diana, aku bisa merasakan kalau kamu sedang merencanakan sesuatu. Jangan pikir aku bodoh." Diana mencoba tetap tenang, meskipun hatinya berdebar kencang. "Kalau kamu merasa begitu, itu hanya karena kamu paranoid, Adrian." Adrian menatapnya tajam selama beberapa detik, lalu menghela napas dan berjalan menjauh. "Jangan coba-coba bermain-main denganku. Kalau aku tahu kamu melawan, aku tidak akan segan-segan menghancurkanmu." Diana hanya berdiri diam, menunggu sampai Adrian masuk ke kamar. Ketika ia akhirnya sendirian, ia mengepalkan tangannya. "Hancurkan." "Aku," bisiknya pelan. "Kita lihat siapa yang lebih dulu hancur, Adrian." Diana tahu ia harus mempercepat rencananya. Adrian mulai curiga, dan itu berarti ia harus bergerak lebih cepat dari yang ia perkirakan. Dan dalam kegelapan malam, Diana menyusun langkah terakhirnya. Langkah yang akan memastikan Adrian tidak pernah bisa bangkit lagi. Diana menghabiskan malam. Itu tanpa tidur, pikirannya penuh dengan rencana yang berputar-putar. Ia tahu waktunya semakin sempit. Adrian mulai curiga. Dan jika ia lengah sedikit saja, segalanya bisa berantakan. Namun, itu juga memberinya dorongan untuk bertindak lebih tegas. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk memulai langkah terakhirnya. Diana pergi menemui seseorang yang selama ini ia hindari. Andi, teman lama Adrian yang pernah bekerja sama dengannya. Hubungan Adrian dan Andi sudah lama retak, namun Diana tahu bahwa Andi menyimpan dendam pada Adrian. Diana bertemu Andi di sebuah warung kopi kecil di pinggir kota. Andi menatapnya penuh rasa ingin tahu, sementara Diana duduk di hadapannya dengan ekspresi serius. "Aku butuh bantuanmu," kata Diana tanpa basa-basi. Andi menyandarkan tubuhnya ke kursi, tersenyum sinis. "Adrian tahu kamu datang padaku?" "Adrian tidak tahu apa-apa," jawab Diana dingin. "Dan aku ingin itu tetap seperti itu." Andi menaikkan alis. "Kenapa aku harus membantumu? Aku sudah cukup muak dengan semua drama kalian." Diana membuka tasnya, mengeluarkan amplop yang berisi salinan dokumen-dokumen yang membuktikan keterlibatan Adrian dalam penggelapan pajak. Ia meletakkannya di meja. Di depan Andi mengambil amplop itu dengan alis terangkat, lalu mulai membukanya. Ia membaca dokumen-dokumen itu dengan perlahan, dan ketika ia selesai, sebuah senyuman kecil muncul di wajahnya. "Ini menarik," katanya.
Kamu ingin aku melakukan apa dengan ini? Aku ingin kamu menyebarkan informasi ini ke orang-orang yang bisa menghancurkan Adrian, jawab Diana tegas. Entah itu kliennya, rekan bisnisnya, atau bahkan pihak berwenang. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin dia kehilangan segalanya. Andi tertawa kecil, seolah tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Kamu serius ya? Kamu ingin menghancurkan suamimu sendiri? Diana menatapnya tajam. Dia bukan suamiku lagi. Dia adalah musuhku, dan aku tidak punya pilihan lain. Andi terdiam sejenak lalu mengangguk pelan. Baiklah, aku akan melakukannya, tapi ini tidak gratis. Aku tahu, jawab Diana. Aku sudah mentransfer sejumlah uang ke rekeningmu. Itu cukup untuk memastikan kamu tetap diam tentang pertemuan ini. Andi tersenyum puas. Kamu benar-benar berbeda dari yang dulu ku kenal, Diana. Tapi aku suka semangatmu. Setelah pertemuan itu, Diana merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundaknya. Ia tahu apa yang ia lakukan berbahaya, tapi ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan Adrian membayar semua perbuatannya. Namun, saat ia pulang ke rumah, ia mendapati sesuatu yang membuatnya terkejut. Adrian duduk di meja makan, menatapnya dengan ekspresi dingin. Di depannya, ada amplop yang sangat familiar. Amplop yang tadi pagi ia serahkan kepada Andi. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, Diana? Suara Adrian terdengar tajam seperti pisau. Diana terdiam, tubuhnya membeku. Aku sudah memperingatkanmu, lanjut Adrian, bangkit dari kursinya. Kalau kamu melawanku, aku tidak akan segan-segan menghancurkanmu. Diana mencoba tetap tenang. Bagaimana kamu tahu? Adrian tersenyum dingin. Andi? Dia selalu menjadi pengkhianat. Aku sudah menebaknya sejak awal. Jadi aku mengawasinya. Dan sekarang aku tahu semuanya. Diana merasakan kepanikan menjalar di tubuhnya. Tapi ia tidak menunjukkan kelemahannya. Lalu apa? Kamu mau apa? Adrian mendekat, menatapnya dengan penuh kebencian. Aku akan memastikan kamu tidak akan pernah bisa lepas dariku. Kamu pikir kamu bisa memainkan aku, Diana? Tidak ada seorang pun yang bisa menang melawan aku. Diana menatap balik dengan mata berapi-api. Kamu pikir aku takut padamu? Kamu salah, Adrian. Aku tidak akan berhenti sampai kamu kehilangan segalanya. Adrian tertawa kecil, tetapi ada kemarahan yang jelas di matanya. Kamu akan menyesal telah memulai ini. Malam itu, Diana tidak tidur. Ia tahu Adrian sedang merencanakan balas dendam, tapi ia tidak akan mundur. Ia masih memiliki kartu truf, sesuatu yang bahkan Adrian tidak tahu. Ia membuka laci kecil di kamarnya dan mengeluarkan sebuah flash drive. Di dalamnya, ada salinan semua bukti yang ia miliki, termasuk rekaman pembicaraan Adrian dengan Dinda tentang rencana mereka merebut rumah. Diana tahu, ini adalah pertaruhan terakhirnya. Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Laras. Dan jika ini adalah perang, maka ia siap untuk menang, apapun yang terjadi. Malam terasa sunyi, namun pikiran Diana dipenuhi ribuan skenario. Flash drive yang ia genggam erat seperti satu-satunya pelindung di tengah badai. Ia tahu, setelah malam ini, tidak ada jalan untuk kembali. Adrian telah mengetahui rencananya, dan perang telah dimulai secara terbuka. Diana memutuskan untuk memulai langkah terakhirnya sebelum Adrian bisa mengambil langkah lebih jauh. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi Pak Heru. Pak, saya butuh bantuan segera, ucap Diana dengan suara pelan. Ada apa, Bu Diana? Tanya Pak Heru di ujung telepon, terdengar sedikit khawatir. Adrian sudah tahu sebagian dari apa yang saya lakukan, tapi saya masih punya salinan semua bukti. Saya ingin Anda menyimpannya dan mulai memproses ini. Saya tidak punya waktu banyak. Pak Heru terdiam sejenak. Bu Diana, ini berarti Anda benar-benar siap menghadapi konsekuensi besar. Apa Anda sudah yakin? Diana menarik napas dalam-dalam. Tidak ada jalan mundur lagi.
Saya harus melindungi Laras, dan ini satu-satunya cara. Pagi harinya, Diana bangun lebih awal. Ia memasukkan flash drive itu ke dalam amplop kecil dan membawanya langsung ke kantor Pak Heru sebelum Adrian terbangun. Setelah menyerahkan dokumen itu, Diana kembali ke rumah dengan perasaan lega sekaligus tegang. Ketika ia masuk ke rumah, Adrian sudah duduk di ruang makan, menatapnya dengan senyum sinis. "Kamu pikir bisa melarikan diri dariku, Diana?" Diana berhenti di tempat, lalu menatap Adrian tanpa rasa takut. "Aku tidak melarikan diri. Aku hanya mempersiapkan masa depanku. Sesuatu yang sudah lama kamu hancurkan." Adrian berdiri, menghampirinya. "Masa depan? Kamu tidak punya masa depan tanpaku, Diana. Segala yang kamu miliki adalah milikku. Termasuk rumah ini, Laras, dan seluruh hidupmu." Diana mendekatkan wajahnya, hampir berbisik. "Aku sudah siap kehilangan segalanya, Adrian. Tapi aku pastikan kamu juga kehilangan segalanya. Kita lihat siapa yang bertahan sampai akhir." Adrian tampak marah, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya berjalan menjauh dan membanting pintu ruang kerja. Hari-hari berikutnya, ketegangan di rumah semakin terasa. Adrian semakin sering mengawasi Diana, bahkan ia mulai membawa Dinda ke rumah lebih sering dari sebelumnya. Dinda, seperti biasa, berlagak seolah-olah ia sudah menjadi nyonya rumah. Namun Diana tetap tenang, ia tahu waktunya semakin dekat. Pak Heru telah memberitahunya bahwa ia sudah menyerahkan dokumen-dokumen itu ke pihak berwenang. Sekarang, yang perlu Diana lakukan hanyalah menunggu. Suatu malam, ketika Adrian tertidur, Diana memutuskan untuk memainkan kartu terakhirnya. Ia mengambil ponsel Adrian, membuka aplikasi mobile banking, dan memindahkan seluruh isi rekening Adrian ke rekening yang sudah ia persiapkan atas nama orang lain. Rekening itu adalah milik teman lamanya, seseorang yang ia percaya dan sudah siap membantu menyembunyikan uang itu untuk sementara waktu. Diana tahu, ini adalah langkah yang sangat berisiko. Tapi ia sudah tidak peduli. Jika Adrian mencoba melawannya, ia akan memastikan Adrian tidak punya apa-apa lagi untuk digunakan melawan dirinya. 2 hari kemudian semuanya meledak. Adrian menerima panggilan dari kantornya. Dari cara Adrian berteriak di telepon, Diana tahu masalah besar telah terjadi. Adrian terlihat panik, berteriak-teriak marah, dan membanting ponselnya ke meja. Ia menatap Diana dengan wajah penuh kemarahan. "Apa yang kamu lakukan?" Diana berpura-pura bingung. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jangan berpura-pura bodoh." Adrian mendekat dengan langkah cepat, mencengkeram lengan Diana. "Semua uangku hilang. Kantor mendapat panggilan dari pihak berwenang. Kamu pikir ini permainan?" Diana menatapnya dengan tenang, meski rasa sakit mencengkeram lengannya. "Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Dan kamu tahu apa yang lebih lucu, Adrian? Ini baru permulaan." Adrian melepaskan cengkeramannya, lalu memandang Diana dengan penuh kebencian. "Kamu akan menyesal, Diana. Aku bersumpah, aku akan membuatmu menyesal." Diana tersenyum kecil. "Mungkin. Tapi aku tidak akan pernah lebih menyesal daripada ketika aku memutuskan menikah denganmu." Sementara Adrian mencoba menyelamatkan dirinya dari kehancuran finansial dan hukum, Diana menghabiskan waktu lebih banyak dengan Laras. Ia mencoba memberikan kenyamanan pada anaknya, meski ia tahu badai yang lebih besar akan datang. Namun, suatu sore ketika ia sedang bersama Laras, seseorang mengetuk pintu rumah. Diana membuka pintu dan menemukan 2 orang pria berpakaian rapi berdiri di sana. Salah satu dari mereka menunjukkan lencana kepolisian. "Apakah Anda Ibu Diana?" Diana mengangguk, meski hatinya mulai berdebar. "Kami dari kepolisian. Kami membutuhkan Anda untuk ikut ke kantor kami. Ada laporan terkait transaksi mencurigakan yang melibatkan rekening suami Anda." Diana merasa seluruh tubuhnya membeku. Ia tahu ini adalah reaksi Adrian. Namun,
Diana tetap tenang. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Tentu, saya akan ikut. Tapi saya ingin membawa pengacara saya." Pria itu mengangguk. "Kami akan menunggu." Diana tahu ia sudah masuk ke babak terakhir dari pertarungan ini. Namun, di dalam hatinya, ia yakin bahwa ia tidak akan kalah. Karena ia masih memiliki satu kartu as terakhir. Dan kali ini, ia tidak akan memberi Adrian kesempatan untuk menang. Diana melangkah keluar rumah dengan kepala tegak, meski hatinya terasa seperti dipenuhi batu. Di depan pintu, Laras berlari mendekatinya, menggenggam tangan ibunya dengan erat. "Mama mau kemana? Mama nggak akan pergi lama, kan?" Suara Laras terdengar. Gemetar Diana berlutut dan memeluk anaknya erat. Ia menatap wajah polos itu, mengusap rambutnya dengan lembut. "Mama cuma pergi sebentar. Sayang, kamu tunggu Mama di sini ya. Mama janji akan pulang secepatnya." Laras mengangguk kecil, meski matanya mulai berkaca-kaca. Diana berbalik dan melangkah menuju mobil polisi yang menunggunya. Ia masuk ke dalam mobil dengan tenang, sementara pikirannya terus berputar. Di balik rasa takut dan khawatir, ada tekad yang semakin membara. Saat mobil melaju, Diana merogoh tas kecilnya dan mengeluarkan ponsel. Ia segera menghubungi Pak Heru. "Pak Heru, saya dalam perjalanan ke kantor polisi. Adrian pasti yang melaporkan. Saya butuh Anda di sana sesegera mungkin," ucapnya dengan nada tegas. "Saya akan segera menyusul Bu Diana," jawab Pak Heru. "Jangan khawatir, kita akan hadapi ini bersama." Diana menutup telepon dan menyandarkan kepalanya ke kursi mobil. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ini bukan saatnya untuk panik. Setibanya di kantor polisi, Diana dibawa ke ruang pemeriksaan. Seorang penyidik duduk di hadapannya dengan beberapa berkas di tangan. "Bu Diana," ucap penyidik itu dengan nada netral. "Kami menerima laporan bahwa Anda terlibat dalam pengalihan dana besar-besaran dari rekening suami Anda, Adrian Saputra. Apakah Anda mau menjelaskan?" Diana menatap penyidik itu dengan tenang. "Saya tidak menolak untuk menjawab, tapi saya ingin pengacara saya hadir sebelum saya memberikan pernyataan apapun." Penyidik itu mengangguk, lalu berkata, "Baik, kami akan menunggu pengacara Anda." Beberapa menit kemudian, Pak Heru tiba. Ia masuk ke ruangan dengan wajah serius, membawa berkas-berkas yang sudah dipersiapkannya. "Klien saya tidak bersalah," ucap Pak Heru tegas. "Dan saya memiliki bukti yang menunjukkan bahwa suaminya, Adrian Saputra, terlibat dalam berbagai tindakan ilegal, termasuk penggelapan pajak dan manipulasi keuangan. Semua ini adalah upaya untuk menjebak klien saya." Penyidik terlihat terkejut mendengar pernyataan itu. Ia memandang Diana dengan lebih cermat. "Bukti apa yang Anda maksud, Pak Heru?" Pak Heru mengeluarkan beberapa dokumen dari tasnya dan menyerahkannya kepada penyidik. Dokumen itu berisi salinan bukti penggelapan pajak yang dilakukan Adrian, serta catatan transaksi mencurigakan yang telah Diana kumpulkan sebelumnya. Bukti ini telah diserahkan ke pihak berwenang lainnya untuk ditindaklanjuti, tambah Pak Heru. "Kami yakin bahwa suami klien saya mencoba menggunakan laporan palsu ini untuk mengalihkan perhatian dari kejahatannya sendiri." Penyidik membaca dokumen-dokumen itu dengan teliti, sementara Diana duduk diam, menunggu. Setelah beberapa saat, penyidik menghela napas panjang. "Kami perlu waktu untuk memverifikasi semua ini," katanya akhirnya. "Namun, untuk saat ini, Bu Diana diperbolehkan pulang. Tapi kami harap Anda tetap kooperatif jika ada perkembangan lebih lanjut." Diana mengangguk. "Tentu saja. Saya hanya ingin kebenaran terungkap." Dalam perjalanan pulang, Diana duduk di kursi belakang mobil Pak Heru. Ia memandang keluar jendela, menyaksikan langit senja yang mulai memerah. "Terima kasih, Pak Heru," ucapnya pelan. Pak Heru menoleh sekilas melalui kaca spion. "Jangan khawatir, Bu Diana. Ini belum selesai, tapi Anda sudah berada di jalur yang benar. Tetap kuat." Diana hanya tersenyum tipis.
Ketika ia sampai di rumah, ia mendapati Adrian sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya penuh amarah dan ia berdiri dengan tangan terkepal. "Kamu pikir kamu bisa menang, Diana?" ucap Adrian dengan nada dingin. Diana menatapnya tanpa gentar. "Aku tidak perlu menang, Adrian. Aku hanya ingin kebenaran keluar. Apapun yang terjadi, aku akan memastikan Laras tidak tumbuh dengan bayangan laki-laki seperti kamu." Adrian tertawa kecil, tapi suaranya terdengar pahit. "Kamu meremehkanku, Diana. Aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu." Diana tidak menjawab. Ia hanya berjalan melewati Adrian, menuju kamar Laras. Saat ia masuk ke kamar itu, Laras langsung berlari memeluknya. Diana memeluk putrinya erat, merasakan kehangatan yang membuatnya merasa lebih kuat. Diana berbisik pelan, "Mama akan melindungi kamu, Laras. Apapun yang terjadi, Mama akan selalu ada untukmu." Di luar kamar, Diana tahu Adrian masih merencanakan sesuatu. Tapi kali ini, Diana tidak akan membiarkannya menang. Adrian bisa mengancam, memfitnah, atau bahkan mencoba menghancurkannya. Tapi Diana sudah siap menghadapi semuanya. Karena ia tahu, ketika kebenaran akhirnya terungkap, Adrian tidak akan punya tempat untuk bersembunyi lagi. Malam itu, Diana duduk di kamar Laras, membelai rambut putrinya yang sudah tertidur lelap. Pikirannya terus berputar, mengingat setiap langkah yang telah ia ambil. Ia tahu pertarungan ini belum selesai. Adrian tidak akan diam begitu saja, benar saja. Sekitar pukul 2 dini hari, suara gaduh terdengar dari ruang tamu. Diana segera bangkit, menutup pintu kamar Laras dengan hati-hati, lalu berjalan menuju sumber suara. Adrian berdiri di sana, wajahnya merah padam, tangannya menggenggam botol minuman keras yang hampir kosong. Dinda berdiri di belakangnya, tampak cemas. "Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku, Diana?" Suara Adrian terdengar serak dan penuh amarah. "Kamu pikir aku akan diam saja melihat semua yang aku bangun hancur gara-gara kamu?" Diana tetap berdiri tegak, tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. "Ini bukan tentang mengalahkanmu, Adrian. Ini tentang menghentikan kebusukan yang selama ini kamu lakukan." Adrian tertawa sinis. "Kamu pikir polisi akan benar-benar percaya sama kamu? Aku masih punya koneksi, Diana. Aku masih bisa membalikkan keadaan." Diana mengangkat alisnya. "Koneksi? Kamu lupa sesuatu, Adrian. Semua orang yang dulu mendukungmu sekarang mulai menjauh. Mereka tidak ingin terlibat dalam kehancuranmu. Dan percaya atau tidak, pihak berwenang sudah memiliki cukup bukti untuk menjatuhkanmu." Mata Adrian membelalak. "Omong kosong." Dinda melangkah, maju, mencoba menenangkan Adrian. "Mas, sudahlah. Mungkin kita bisa mencari jalan lain. Kita bisa..." "Diam!" bentak Adrian, mendorong Dinda hingga hampir jatuh. Diana menggeleng pelan. "Lihatlah dirimu, Adrian. Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri." Adrian mendekat, mengangkat tangannya seolah ingin menampar Diana. Namun, sebelum ia bisa menyentuhnya, suara siren polisi menggema di luar rumah. Diana tersenyum tipis. "Sudah selesai, Adrian." Adrian menoleh dengan panik. Beberapa polisi sudah masuk ke dalam rumah, dipimpin oleh penyidik yang tadi siang memeriksa Diana. "Adrian Saputra, Anda ditahan atas dugaan penggelapan pajak, pencucian uang, serta berbagai tindak kejahatan finansial lainnya," ucap penyidik itu dengan tegas. Adrian mencoba melawan, tetapi polisi segera memborgol tangannya. "Tidak, ini semua jebakan. Aku tidak bersalah. Ini semua gara-gara perempuan itu." Diana tetap diam, hanya menatap Adrian dengan tatapan penuh kepastian. Ketika Adrian digiring keluar, ia berteriak, "Aku akan kembali, Diana. Kamu akan menyesal. Aku bersumpah." Diana tidak lagi peduli. Ia hanya menatapnya pergi, lalu menghela napas lega. Dinda berdiri dengan wajah pucat, tubuhnya gemetar. Tanpa mengatakan apapun, ia mengambil tasnya dan berlari keluar dari rumah, meninggalkan semuanya. Diana menutup pintu perlahan,
membiarkan keheningan menyelimuti rumah itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar bebas. Beberapa bulan kemudian, Diana dan Laras memulai hidup baru di rumah yang lebih kecil, namun penuh kedamaian. Semua aset Adrian telah disita, dan kasusnya masih dalam proses hukum. Suatu pagi saat sedang menyiapkan sarapan, Laras menarik lengan bajunya. "Mama, sekarang kita aman, kan?" tanyanya dengan polos. Diana tersenyum, membelai pipi putrinya. "Iya, sayang, sekarang kita aman." Matahari pagi bersinar hangat melalui jendela, seolah menyambut awal baru bagi mereka. Diana tahu, perjalanan hidupnya masih panjang. Namun satu hal yang pasti, ia telah memenangkan pertempuran terbesarnya. Dan kali ini, ia tidak akan membiarkan siapapun merusak hidupnya lagi.